kita buka materinya. Kalian sudah unduh materinya ya? Sudah? Sudah Pak. Oke. Oke, materi kita hari ini adalah struktur penulisan feature. Ya, kita lihat bagannya. Ada yang bisa bilang ini gambarnya bentuk apa? Karena saya sendiri juga bingung, ya. Apa namanya gitu? Kayaknya nggak ada ya bentuk ini namanya apa gitu. Ya, tapi pada dasarnya ini apa namanya? Dasarnya adalah segitiga terbalik ya, seperti halnya berita atau piramida terbalik gitu ya. Ya, cuma mengalami pengembangan. Oke. Kita lihat di bagian atas dulu ya. Di bagian atas itu kalau segitiga kan dia ada sisinya, sementara ada sisinya yang ankit, yang runcing gitu ya, yang menyudut gitu. Tapi ternyata di bagian atas itu adalah kotak gitu ya. Nah, kalau segitiga yang di bawah itu diteruskan garisnya, ya, maka akan terlihat bahwa kotak itu merupakan pengembangan dari segitiga yang ada, gitu, ya. Coba secara imajiner kamu luruskan garis segitiganya, ya, kan akan ketemu di ujung kiri kanan dari kotak itu ya, di sudut atas dari kotak itu. Nah, sisanya, selebihnya dari garis segitiga itu adalah pengembangan. Ya, artinya lead feature itu dikembangkan, diperluas ya. Seperti halnya pengertian definisi dari jenis lead stilistik yang sudah saya sampaikan kemarin ya. Bahwa stilistik itu artinya diperindah, diperluas, dan dipersonifikasikan. Nah, diperluas itu inilah buktinya gitu. Dalam bagian gambarnya inilah buktinya ya, bahwa tidak seperti berita ya yang leadnya itu tetap di dalam segitiga, tapi untuk feature ya leadnya itu menjadi kotak karena ada pengembangan ya, pengembangan dari lead ya, karena feature lebih banyak menggunakan lead stilistik ya. Kemudian yang dikembangkan itu adalah maknanya, bukan kalimatnya, bukan jumlah katanya, tapi maknanya ya. Kenapa? Karena lead feature itu boleh cuma satu kalimat. Paham ya? Lead feature itu boleh cuma satu kalimat. Lah terus kok diperluas? Ya, yang diperluas adalah maknanya. Bukan kalimatnya, bukan jumlah katanya, tapi sekali lagi maknanya. Artinya, makna lead feature adalah mencakup seluruh isi tulisan. Sementara makna lead berita itu hanya menjadi intisari dari tulisan. Ya, intisari dengan keseluruhan kan beda. Jauh banget bedanya, ya. Kalau intisari artinya hanya intinya aja. Apa sih berita itu mau ngomongin apa sih intinya gitu. A gitu ya. Nah, kalau mencakup makna keseluruhan tulisan, berarti kalau di dalam berita itu ada A sampai Z, maka maknanya harus A sampai Z. Sementara kalau intinya itu cuma A. Paham ya bedanya? Paham? Ya. Jadi yang diperluas adalah maknanya, bukan kalimatnya atau jumlah katanya.
Sampai sini jelas? Atau ada yang mau bertanya? Pak mau bertanya Pak. Silakan. Mita Pak. Ya, kamu nggak jadi ke bawah ya? Belum Pak, soalnya ini ada sesuatu Pak. Kan Ya, tadi kenapa? katanya judul itu satu kalimat. Nah, satu kalimat itu Judul, lead. oh iya, lead ya. Ayo, Oh iya, kamu lead maksudnya. hati-hati. Eh, Lead itu kan katanya satu kalimat. Nah, satu kalimat itu biasanya kan terdiri dari beberapa kata. Kalau untuk lead di feature itu sendiri, minimalnya itu berapa kata, Pak, supaya tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Kalau biasanya di berita kan ada 35 kata untuk lead-nya. Salah Atau kamu. kurang. 35 salah kamu. Saya luruskan. Iya, 35 kata itu bukan satu kalimat. Ya, sekali lagi 35 kata itu bukan satu kalimat, tapi satu alinea. oh satu alinea ya, Pak. Iya, satu kalimat 35 kata ngos-ngosan kamu bisa ngejoprak kamu. Kalau kamu baca. Benar, kalau kamu bacanya dengan suara Iya, iya. dikeraskan, ya, 10 kata aja kamu udah ngos-ngosan, apalagi 35 kata. Kalau di satu kalimat, Oh, berarti satu ngejoprak kamu alinea tulisannya. ya, Pak. Kenapa? Berarti satu alinea, kalau yang di berita itu satu alineanya minimal 35 Nggak tahu. kata. Saya pribadi nggak pernah menemukan kaidah bahwa satu alinea berita itu harus 35 kata. Saya belum menemukan. Nah, kamu itu dari mana dapatnya? Saya nggak tahu gitu. Waktu mata kuliah penulisan berita itu minimal. Yakin. Iya ada, Pak. Ayo coba yang lain bener nggak bukannya Mita? Ada ketentuan Karena saya belum menemukan itu, gitu ya. Oke, lanjut. Nanti saya jelasin terus. Iya, itu aja sih dulu, Pak. Nanti tanya lagi. Oke, ya. Jadi idealnya satu kalimat itu yang maksimalnya 7 kata. Sama ketentuannya seperti judul, ya. Cuma kalau judul idealnya 4 kata. Ya, kalau kalimat idealnya 7 kata. Gitu. Ya, jadi satu kalimat itu sama dengan maksimalnya judul, gitu. Ya, kenapa? Karena dengan 7 kata itu, ya, kalimatnya bisa lengkap, kemudian isinya juga bisa utuh, gitu ya. Tapi kalau lebih dari 7, ya artinya sudah tidak ideal lagi, gitu, ya. Nah, kemudian tadi ya, jadi satu kalimat itu umumnya dimanapun, di tulisan manapun, itu umumnya idealnya cuma 7 kata. Kalau lebih dari 7 artinya sudah tidak ideal, ya. Kemudian kita bicara alinea. Idealnya satu alinea itu 4 kalimat, ya. Silakan dicatat ya. Idealnya satu kalimat, satu alinea itu 4 kalimat. Nah, kalau satu kalimatnya 7 kata, berarti idealnya satu alinea itu 4 kali 7, 28 kata. Idealnya ya. Kalau lebih dari itu berarti tidak ideal. Ya. Kalau lebih dari itu berarti tidak ideal. Jadi itu sudah menjawab. Jadi artinya karena itu berlaku umum, berlaku juga untuk feature, berlaku juga untuk berita, gitu loh. Makanya saya bilang, saya tidak pernah menemukan kaidah 35 kata itu, apalagi satu kalimat, wow, gitu ya. Kamu dapat dari mana? Karena awalnya aja tadi kamu udah salah sebut. Salah sebut itu berarti salah kan? Orang saya lagi bahas lead tuh kamu bilang judul. Nah, saya khawatirnya ada kemungkinan kamu salah inget, gitu ya. Karena salah inget ya apalagi gitu, lebih fatal lagi ketimbang tadi salah sebut kan gitu. Jadi saya tidak menemukan adanya kaidah bahwa 35 kata itu enggak. Karena idealnya satu alinea itu cuma 28 kata. Karena dia terdiri atas 4 kalimat dan satu kalimat 7 kata. Gitu loh. Ya. Kalau ada alinea yang lebih dari itu ya berarti nggak ideal gitu. Kalau ada kalimat yang 40 kata misalnya,
itu berarti menyiksa pembaca, karena pembaca akan ngos-ngosan. Karena berarti satu kalimatnya 10 kata, kan gitu ya. Nah, kalau 35 mungkin nggak ngos-ngosan, cuma ngap-ngapan gitu. Ya, kira-kira kayak gitu. Mita, jelas ya? Baik Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang lain? Ada lagi? Oke, ya kembali. Jadi sekali lagi ya, untuk lead feature, karena leadnya itu adalah jenis stilistik yang diperindah, diperluas dan dipersonifikasikan, maka bagian strukturnya terdiri atas 3 kalimat ya. Maka kalimat ketiga pada alinea sebelumnya ya, alinea ketiga pada kalimat ketiga pada alinea sebelumnya harus terhubung dengan kalimat pertama pada alinea berikutnya. Oke. Kalau tidak terhubung, maka diperlukan bridge. Ya, diperlukan alinea baru yang menjadi bridge. Sudah? Jelas? Ini 3 kali ngulang nih. Iya Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Ada yang mau bertanya? Belum saya lanjutkan? Saya Pak izin bertanya Pak, Melan. Ya. Ya. Melan izin bertanya Pak terkait dengan bridge ya Pak. Nah, Melan sebelumnya juga sudah ada beberapa mata kuliah tentang bridge ya. Di semester 1 juga sebenarnya sudah dibahas dalam penulisan berita ya. Memang itu kan digunakan sebagai perangkai. Cuman kalau di berita selain feature itu kadang ada yang menggunakan, kadang tidak gitu. Contohnya hard news. Nah, kalau di feature ini memang harus diwajibkan menggunakan bridge atau tidak, Pak? Seperti itu pertanyaannya. Ya. Disebutnya bridge ya. Kalau bridge kan itu tulisannya. Ya, karena ini asli kata dari bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia perangkai atau penghubung ya, atau jembatan. Oke. Tidak ada kewajiban ya dalam berita ataupun dalam feature untuk menggunakan bridge. Tapi ya diperlukan ketika alineanya tidak terhubung atau teras dan body tidak terhubung. Ya. Kemudian kenapa di feature itu ada unsur bridge-nya? Karena lebih banyak atau lebih sering kemungkinan digunakan. Karena secara teori, lead feature itu boleh tidak nyambung. Malah saya baru dengar dari Melan nih, kalau di berita menggunakan bridge. Ya, setahu saya, itu berita tidak menggunakan bridge. Kenapa? Karena lead-nya itu intisari dari body. Perasan dari body. Kalau dia intisari, pasti nyambung dengan body. Maka tidak ada unsur bridge di dalam berita. Saya nggak tahu Melan diajarin siapa atau dapat dari mana, tapi setahu saya tidak ada kaidah jurnalistik tentang berita yang memuat tentang bridge. Hati-hati dalam ingatan kamu, ya bisa jadi ingatan kamu yang nyampur. Artinya ajarannya tetap benar, ya bukunya tetap benar kalau kamu baca dari buku, tapi ingatan kamu yang nyampur-nyampur gitu, ya. Karena tidak ada satupun kaidah jurnalistik yang mengatakan bahwa berita perlu bridge. Gitu ya Melan. Makanya ketika Melan bilang itu saya bingung. Saya khawatirin Melan kecampur ingatannya. Gitu. Sampai sini jelas?
Sementara dalam feature itu pasti. Kenapa? Karena lead-nya memang boleh tidak nyambung. Kayak contoh yang tadi Dita dan Made sampaikan ya, itu lead-nya tidak nyambung dengan tubuhnya, maka diperlukan break gitu. Nah, karena memang kaidahnya lead feature boleh tidak nyambung, maka break itu harus ada. Ya, tapi tidak wajib. Kalau misalnya sudah nyambung ya sudah, nggak perlu break. Gitu. Tapi tetap dia masuk dalam struktur. Karena ada kemungkinan di dalam body juga ada bridge. Tadi yang Lena bilang, ya, bahwa kalau alinianya ada alinea yang tidak nyambung di dalam body, maka tetap menggunakan bridge. Begitu, Melan. Ada lagi? Jelas? Paham? Iya Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Yang lain ada lagi? Ya. Jadi ini jadi pelajaran ya, udah 2 ya, yang ingatannya nyampur gitu ya. Artinya gini, kalau memang kalian bingung, ya tanyakan ke saya ya. Artinya saya khawatirnya karena kalian ingatannya nyampur, kemudian pemahamannya jadi salah gitu ya. Karena tadi yang seperti Melan bilang ya, di dalam berita itu nggak ada break sebenarnya gitu. Nah, tapi kalau Melan bilang begitu, berarti barangkali saya yakinnya ingatannya yang tercampur gitu ya. Barangkali waktu itu diajarkan berita soal feature atau soal soft news gitu ya, tapi Melan nyampur gitu ya, sehingga akhirnya salah menyampaikan gitu ya Melan. Ada Iya lagi? Pak, soalnya ingat saya waktu semester 1, semester 2 memang picture itu kan belum ya Pak ya, belum maksudnya belum diajarkan gitu. Kemungkinan antara hard news dan soft news. Kalau hard news dan soft news itu sudah ada dari semester 1 Ya, seperti itu Pak. tapi di hardness itu nggak mungkin ada bridge ya. Kenapa berita tidak mungkin ada bridge? Mungkin itu kali yang menjadi pertanyaan pada akhirnya ya. Karena berita itu hanya menjawab 5W1H. Bahkan bukan harus lengkap 5W1H. Ya, 4W atau 3 dari 4 juga boleh gitu. Nah, karena dia menjawab otomatis nyambung gitu. Karena dia hanya menjawab apa, siapa, di mana, mengapa ya, di mana, kemudian apa lagi? Apa, siapa, di mana, where, when, kapan ya. Apa, siapa, di mana, kapan. Artinya karena dia cuma menjawab itu, nggak akan mungkin nggak nyambung alineanya gitu. Kalaupun misalnya dia nggak nyambung, maka di berita siasatnya, caranya adalah menggunakan subjudul, bukan dengan alinea bridge. Kalian mungkin bisa lihat di berita itu ada beberapa subjudul, ya. Itu adalah caranya, ya, untuk dia pindah bahasan, ya, sehingga kemudian, ya, bisa jadi, ya, alinea yang ada di bawah subjudul itu tidak nyambung dengan alinea yang di atas subjudul karena sudah pindah bahasan. Tapi tidak ada kaidah yang mengharuskan dia pakai bridge atau yang membolehkan dia pakai bridge. Itu berita. Jadi penyambungnya adalah subjudul. Ya. Bapak, Kenapa nih? iya. Sebenarnya Mita bukan mau komentar Pak, tapi ingin menyamakan perspektif kita saja mengenai breed ini. Nah, kalau mengenai breed ini memang Pak ada dipelajari pada semester lalu. Soalnya di sini tadi Mita coba cari lagi, mungkin barangkali benar tadi ada kesalahan pemahaman. Tapi memang ada Pak di materi penulisan berita itu di pertemuan ke-6. Coba Nah, sampaikan isinya apa? Oke, kalimatnya itu begini, potongannya. Dalam materi kuliah pertemuan 11 dan pertemuan 12 semester ganjil lalu, kita telah mengenal aneka lead,
kemudian dilengkapi dengan bridge atau perangkai hingga menuju body berita. Nah, sekarang kita coba praktikkan dan diterapkan. Begitu, Pak. Jadi Oke. memang udah pernah disinggung. Materinya itu apa? Ketika membahas itu materinya apa? Submaterinya lah. Kelengkapan berita. Kelengkapan berita. Yang ngajar siapa ya? Pak Arif Joko. Pak Arif Joko. Kayaknya dia harusnya menggunakan submaterinya tentang soft news mungkin, ya. Tapi juga menjadi tidak mungkin gitu. Kenapa? Karena soft news itu pendek, tidak seperti feature yang panjang. Sehingga tidak mungkin, ya, soft news itu rata-rata cuma paling banyak itu 2 alinea atau 3, paling banyak banget. Jadi nggak akan mungkin ada bridge. Nih, nanti saya sampaikan ke Pak Arif ya. Saya juga khawatirnya Pak Arif juga nyampur nih. Ya, sorry ya. Bisa jadi Pak Arif ngambil bahan ya, tapi nggak ngeh lagi itu bahan apa gitu. Sorry. Karena setahu saya tidak ada dalam kaidah manapun ya berita itu ada bridge. Ya. Kan dosen kan juga manusia ya, bisa jadi salah gitu ya. Iya. Jadi mohon dimaafkan, tapi saya luruskan bahwa tidak ada satupun kaidah jurnalistik yang mengatakan berita perlu bridge. Ya, kalau Pak Arif mengutip itu harusnya ada dalam materi feature, gitu. Ya, menjelaskan tentang lead, kemudian perlu adanya bridge itu adalah dalam feature. Dalam berita nggak akan mungkin ada itu. Dalam soft news pun nggak akan mungkin ada. Karena soft news itu paling banyak 3 alinea. Yaitu satunya bridge, berarti kan isinya cuma 2. Isi masalahnya berarti cuma 2 alinea, kan nggak mungkin. Gitu ya. Yang rata-rata umumnya ya, soft news itu cuma 1 alinea. Maka disebut soft news. Gitu ya. Umumnya. Tapi taruhlah panjang dia maksimalnya 3 alinea. Gitu. Jadi mohon dimaafkan, nanti saya akan sampaikan ke Pak Arif ya.